Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman ya rabbal alamin. Ikhwani fid din, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Al-yawma bi'idznillah nuwasil ma qad bada'na fi syarhil usul min ilmil usul li fadilati Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Wa nas'alullaha ta'ala an yaj'ala liqa'ana hadza liqa'an mubarakan hatta nastati' an na'mala bima qad 'alimna min hadzal ilmil jalil. Taib. Wa nahnu al-an ma zilna natakallam an an-nahyu anin nahyi. Bada ini intahina minal amri al-an nakhus fi an-nahi. Kedengaran nggak suaranya? Baik. Jadi di pertemuan sebelumnya qad takallamna an ta'rif an-nahi wa ma sighatu an-nahi. Sudah kita bahas apa saja sighah nahi kemarin. Sighah mutlaknya hanya satu kemarin, fi'il amr yang al-makrun bila an-nahiyah. Fi'il mudhari al-makrun bila an-nahiyah. Kemudian setelahnya kita membahas kemarin tentang apa makna yang dikandung oleh sighah nahi itu. Sighah nahi jika datang dalam bentuk mutlak, ya, maka memiliki dua poin. Ada dua hal yang dikandung sama sighah nahi. Ketika Anda mengatakan la tadhhab, la taqra, la tajlis, ini mengandung dua hal. Yang pertama, tahrim al-manhi anhu. Law qultu laka mathalan la tajlis, idan mada fahimta min huna? Awalan fahimta anna al-julus haramun. Fahimta? Wathani fasaduhu. Poin yang kedua yang antum pahami dari kata la tajlis, bi anna al-julus hadza fihi fasad. Syai'un fasid. Syai'un la yajuzu laka an taf'alahu li annahu fasid. Idan idza amarna aw idza nahana asy-syari' an ayyi fi'lin, masalan la ta'kul al-khinzir. Idan awalan arafna anna al-khinzir haram. Tsumma tsani arafna anna al-khinzir fihi fasad. Hadha huwa ma taqtadihi sighatu an-nahi 'ala al-itlaq atau indal itlaq. Kalau bentuknya mutlak. Kalau ada qarinah tentu kita bawa kepada qarinahnya. Baik. Sekarang apa dalilnya bahwasanya an-nahyu taqtadi at-tahrim? Ya, tadi kita mengatakan bahwasanya melarang sesuatu berarti sama dengan kita mengharamkan sesuatu tersebut. Apa dalilnya? Dalilnya adalah di surat Al-Hasyr kemarin, wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Syahidnya di situ wa ma nahakum anhu fantahu. Maka al-amru bil intiha, perintah untuk berhenti dari sesuatu yang dilarang, itu berarti wajib kita untuk berhenti. Berhenti makan khamar, berhenti makan daging babi, berarti di situ daging babi di situ hukumnya haram. Kenapa? Karena kita disuruh berhenti. Ya, maka di antara konsekuensi berhenti itu adalah kita harus mengatakan daging babi itu haram. Maka ya, kalau ada yang nanya ke antum, "Wah Ustaz, gimana kalau ana tidak memakan daging babi, bukan karena ana berkeyakinan dia haram, tapi karena memang tidak selera aja, atau karena ada penyakit." Bagaimana yang seperti itu? Maka kita katakan hadzal la yajuz. Yang pertama antum katakan dia haram, baru antum dikatakan telah mengikuti Al-Qur'an. Ya, antum harus mengatakan dia haram pertama dulu, harus meyakini dia haram. Ya, baru yang kedua konsekuensi dari meyakini itu haram, antum harus tinggalkan. Kalau antum mengatakan syirik itu haram, maka konsekuensi dari perkataan tersebut harus ditinggalkan. Ya, harus kedua-duanya ada. Ya. Baik. Itu dalilnya dari surat Al-Hasyr. Kemudian apa dalilnya kalau bahwasanya an-nahyu itu mengandung makna al-fasad? Dalilnya adalah hadis Nabi, man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Raddun huna bimana mardudun. Barang siapa yang beramal dengan amalan yang tidak pernah kami ajarkan, maka amalan tersebut tertolak. Amalan tersebut tertolak.
Ya, wa ma naha anhu falaisa alaihi amrun nabi sallallahu alaihi wasallam fayakunu mardudan. Dan sesuatu yang dilarang oleh nabi berarti kan bukan sesuatu yang diperintahkan, gitu kan? Berarti nggak masuk dalam kata alaihi amruna. Nah, itu syahidnya ya, alaihi amruna. Ada nggak perintah dari kami? Ya. Sekarang larangan-larangan tersebut tentu kebalikan dari perintah, ya kan? Ada di sisi yang berseberangan dengan amruna di situ. Maka tentu larangan-larangan itu kalau dikerjakan maka dia adalah sesuatu yang mardud. Nabi melarang minum khamar, kemudian antum lakukan, maka perbuatan antum tersebut mardud. Wa qaulur Rasul alaihi salatu wassalam, la salata ba'dal asri, ay ba'da salatil asri hatta taghrubasy syams. Ya. Nabi SAW mengatakan dalam hadits, la salata ba'dal asri hatta taghrubasy syamsu. Dan kalau ada orang yang salat ba'dal asri, salat sunnah mutlak, ma hukmu hadzal salat? Mardud. Paham ya? Karena Nabi melarang di sini dalam hadis ini, la salata ba'dal asri. Nabi larang. Berarti ini tidak masuk dalam hadis Nabi tadi, man amila ala amalan laisa alaihi amruna. Nah, salat badal asar alaihi amruna amla? La, idan huwa mardud. Baik. Kalau anna rajulan shalla naqul as-salatu haramun wa batilah li'annahu manhiyun anha walau amiltaha la amilta amalan laisa alaihi amrullahi wa rasuluhu wa rasulihi fayakunu fasidan wa mardudan alaihi. Maka salatnya ketika waktu itu, ya, salat pada asar itu hukumnya haram, batil. Maka ada mungkin yang bertanya ke antum, bisa nggak ibadah itu bernilai haram? Bisa kalau melanggar hal-hal yang telah ditetapkan. Oh, ibadah kok salat sujud, ya, ada sujud, ada ruku, tapi kok bisa bernilai haram? Ya, kalau memang ada larangan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka dia akan bernilai haram. Nah, di antara ilahnya kenapa dilarang salat badal asar apa? Ilahnya apa? Ya, tasyabbuh, ya, tasyabbuh dengan orang-orang yang menyembah matahari, ya, orang-orang agama Shinto, ya, orang Jepang itu mereka ibadahnya di situ badal asar itu sampai masuk waktu maghrib. Maka di waktu itu jangan salat sunnah mutlak, ya, salat sunnah mutlak. Kalau salat tahiyatul masjid, ya, salat sunnah wudu, salat istikharah, ada la ba'sa bihi, karena dia salat yang muqayyad. Yang tidak boleh itu adalah salat sunnah mutlak. Nah, maka sedikit kemungkinan kalau kita melakukan salat sunnah mutlak, ya. Nah, pernah nggak tuh salat sunnah mutlak? Hampir nggak pernah, ya kan? Karena paling yang sering kita kerjakan itu salat sunnah kayak yang muqayyad, ya, tahiyatul masjid karena masuk masjid, istikharah karena memilih dua pilihan dan seterusnya. Tapi salat sunnah mutlak, ya, salat sunnah mutlak itu yang bukan salat sunnah tahiyatul masjid, salat duha, bukan yang itu, gitu. Baik. Walau shoma rajulun yaumal id. Contoh yang kedua, misalkan ada orang yang puasa pada hari raya. Wa qad sabata an-nahyu an siyami yaumil id. Padahal Nabi SAW mengatakan dalam hadis tidak boleh berpuasa pada hari raya, karena itu adalah hari makan dan hari minum. Wasiyamuhu haramun wa batilun, maka puasanya pada hari itu dihukumi haram dan batil. Haramun linnahyi anhu wa batilun li'annahu laisa alaihi amrullahi wa rasulihi. Jadi haram karena ada larangan, batil karena apa? Karena tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Nah, maka ibadah-ibadah yang dilakukan tapi nggak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, maka ibadah itu dinamakan ibadah yang batil. Ya, kapan ibadah dikatakan haram? Kalau ada larangannya. Bedakan antara haram sama batil, ya. Haram itu karena ada larangan, melanggar larangan. Kalau batil, nggak ada perintah. Paham ya? Nggak ada perintah, antum melakukan. Nggak ada larangan juga, maka batil. Maka haram dan batil itu terkadang bisa terkumpul dalam satu amalan. Baik. Walau shoma rajulun qabla ramadhana biyaumin aw yaumain min ghairi adatin fa fihi khilaf. Kalau ada seorang berpuasa sebelum Ramadan sehari atau 2 hari sebelumnya, yaumus syak, ya, dan itu bukan merupakan kebiasaannya dia untuk berpuasa, bukan hari Senin Kamis di situ, bukan ayyamul bid'ah juga, tapi khilaf, maka ada khilaf di situ. Faminhum man yaqul innahu makruhun bidalil anna syari'a ajaza shaumahu liman kana lahu ada. Faminhum man yaqul innahu haramun li'annahu al-aslu fin nahyi.
Ada dua pendapat di sini, makruh dan haram. Makruh dan haram. Berarti lebih baik kita tinggalkan, ya, makruh dan haram. Faman qala innahu haramun atsama as-sha'ima wa radda amaluhu wa man qala innahu makruhun qala la isma alaihi walakin amaluhu mardud li'annahu laisa alaihi amrullahi wa rasulihi. Baik, maka kalau ada orang berpuasa sehari atau 2 hari sebelum Ramadan, maka pasti amalannya itu mardud. Tapi dapat dosa apa tidak itu belum pasti. Apa maksudnya ya? Maka ada ulama mengatakan puasa sehari 2 hari sebelum Ramadan itu haram mutlak. Karena apa? Karena kalau dikerjakan sama orang, nggak ada pahalanya, mardud. Bahkan dikhawatirkan dapat dosa. Ya, mardudnya puasa mereka itu disepakati sama ulama. Yang diperselisihkan itu adalah dapat dosa apa tidaknya. Nanti ya? Nah, intinya tertolak. Ngapain melakukan amalan yang sudah jelas pasti akan tertolak. Hadzal ladzi qararna yahtaji 'alal madhhab ila tafsil. Baik. Qaluhu qa'idatul madhhab. Kemudian Syekh Utsaimin mengatakan hada wa qa'idatul madhhab fil manhi anhu hal yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrim kama yali. Qaidatul madhhab maksudnya kaidah dalam madhab apa nih? Madhab Hambali. Kaidah madhab Hambali dalam masalah al-manhi anhu, dalam sesuatu yang diharamkan, hal yakunu batilan aw sahihan ma'at tahrim. Jadi sesuatu yang dilarang oleh syariat itu, apakah dia batil, mutlak batil, atau amalan itu sahih, cuman dapat haram, dapat dosa begitu. Apa maksudnya? Nah, apakah ibadahnya dikatakan sahih dan dapat dosa atau tidak? Bagaimana? Baik, maka kita lihat di sini kaidahnya sekarang. Idza kana al-muallif minal Hanabilah, fa ya'ni madhhab al-Hanabilah. Wa idza kana minasy Syafi'iyyah, fa ya'ni asy-Syafi'iyyah. Wa idza kana minal Malikiyah, fa ya'ni al-Malikiyah. Wa idza kana minal Ahnaf fa ya'ni al-Ahnaf. Wa idza kana min ahli adh-dhahir fa ya'ni ahli adh-dhahir. Nah, ahli adh-dhahir ini mazhab adh-dhahiriyah ya. Mazhab Dhahiriyah. Ya, siapa pemimpinnya? Ar-Raisim Ibnu Hazm adh-Dhahiri. Ya, Ibnu Hazm beliau adalah ahli adh-dhahir. Apa namanya, mazhab yang kelima, mazhab ahli adh-dhahir. Sebenarnya mazhab itu ada banyak ya. Sebenarnya ada banyak. Dan penyebarannya pun luas-luas, tapi tidak seluas 4 mazhab yang kita kenal. Makanya ada yang mengatakan mazhab itu hanya ada 4, nggak ada yang kelima, keenam. Ada kalam khoto, ada mazhab-mazhab yang lain. Cuman mazhab yang tidak sampai menyebar luas pengikutnya sebagaimana 4 mazhab yang kita kenal. Baik, maka di sini saya ingin menyampaikan bahwasanya penting untuk kita mengetahui mazhab mu'allif. Paham ya? Antum sebelum baca kitab apapun, atau kitab fikih atau kitab usul, antum harus tahu mazhab beliau dulu. Ya, antum harus tahu mazhab beliau. Apalagi masalah akidah ya. Akidah. Kalau dalam masalah fikih kan mazhab, kalau dalam masalah akidah tauhidnya. Ya, bahkan tafsir, kitab-kitab tafsir yang kita katakan memang tidak kental aroma fikihnya, tetap kita dituntut harus tahu mazhabnya. Tafsir Ibnu Katsir, mazhab beliau apa? Nah, Syafi'i. Kemudian As-Sa'di, mazhabnya apa? Hambali, dan seterusnya. Antum harus tahu itu. Karena nanti antum akan lebih paham sama pendapat-pendapat mereka. Baik. Wa kadzalika idza qala al-mu'allif ashabuna atau al-ashab. Jadi kalau mengatakan ashabuna berarti pendapat mazhab beliau disebutkan di situ. Berarti beliau memegang pendapat tersebut. Ya. Qala ashabuna, berarti bagaimana? Qala ashabu madhhabi. Fayani bihi atba'u hadzal madhhab alladhi yantami ilaihi hadzal muallif. Qauluhu fayakunu birraf'i li'annahu la yaslu al-'atfu 'ala ma sabaq fal fa'i ibtidaiyah aw istinafiyah. Rasalan tantruk. Tsumma al-awwal an yakuna an-nahyu 'aidan ila dzatil manhiya anhu. Sawa'un kana ibadatan aw ghairi ibadatan fa innahu yakunu batilan. Sekarang kita sedang membahas tentang pendapat mazhab Hambali ya. Kita masuk ke Hambali sekarang ya. Kita melihat pendapat Hambali dalam masalah sesuatu yang dilarang. Apakah dia batil atau sahih ma'at tahrim? Paham ya? Berarti ada 2 qaul di sini. Batil atau sahih ma'at tahrim. Batil artinya khalas, intahal amr, batil ya, berdosa dan tertolak. Tapi kalau sahih ma'at tahrim, ibadahnya sahih ya, akan tetapi lahu ismun. Paham ya? Lahu
lahu ismun. Belum geser sini. Baik. Jadi yang pertama, kaidah dalam mazhab Hambali ya. Ini kaidah dalam mazhab Hambali mengatakan an yakunan nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Patokannya adalah larangan tersebut kembali kepada zat yang dilarang. Entah itu ibadah ataupun selain ibadah. Kalau ada larangan kembali ke zat ibadahnya, maka ibadah tersebut dikatakan batil. Ya, ibadah tersebut dikatakan batil. Kita akan lihat sekarang. Wa wajhuhu law annaka sahahta hadha syai' lakana hadha minal mudadati lillahi azza wa jalla. Idza nahallahu anhu fa huwa yurid subhanahu wa ta'ala an la yakun wa an la yujada fil muslimin. Fa idza sahahnahu kana dzalika muqtadiyan li wujudihi wa thubutihi wa hadha mukhalifun li muradillahi azza wa jalla fil manhi anhu. Kaidah yang pertama ya, an yakunan nahyu aidan ila dzatil manhi anhu. Ini tidak mungkin ada yang seperti ini. Larangan kembali kepada zat yang dilarang itu tidak ada. Kenapa? Karena sesuatu yang dilarang adalah sesuatu yang Allah tidak kehendaki terjadi pada kaum muslimin. Apa maksudnya? Maka sekarang bagaimana antum mengatakan Allah tidak menginginkan hal tersebut tapi dia ada? Paham ya? Ini pendapatnya di sini. Wa hada mukhalifun li muradillah. Ini berarti bertentangan dengan muradillah. Pemasalan yaqul la taf'al, summa taf'al anta, summa naqul hada sahih, fa hada mudadatun lillahi azza wa jalla. Maka berarti konsekuensinya kalau selain sahih lawannya apa? Batil. Karena bilang ke Ali, la taf'al hadza ya Ali. Kemudian Ali melakukannya. Mungkin gak Anda katakan Ali fi'luka hadza sahih. Saya boleh apa tidak Anda ngomong begitu? Enggak, Anda katakan batil karena sudah ada larangan tadi. Ya, fahadihi mudadatun lillahi azza wa jalla. Dan nikahu bila waliyin la yasih. Nikah tanpa ada wali tidak sah. Liqaulin nabi la nikaha illa biwaliyin. Walau annana sahahna nikaha bila waliyin la athbatna nikahan nafahus syari'. Kalau antum mengatakan nikah tanpa wali itu sah, berarti antum telah mensahkan, telah menetapkan sesuatu yang telah dinafikan sama syariat. Paham ya? Mukhalif apa tidak di li muradillah di sini? Mukhalif, ya. Fahada mustahil an yakuna syai'an mukhalifan li muradillahi azza wa jalla. Wa hadha fihi syai'un min mudadatillahi azza wa jalla. Baik, hadza wajhun kaunil manhi annahu lidzatihi batilan. Dari sisi ini berarti ya sesuatu yang dilarang ya batilan, hukumnya adalah batil. Dengan syarat apa? Nahinya kembali kepada zat perbuatannya. Apa maksudnya ya? Jadi kaidah mazhab Hambali yang pertama bahwasanya perbuatan yang dilarang itu adalah perbuatan yang batil, mutlak batil, dilakukan akan tertolak ya dan mendapatkan dosa. Ini dia batil. Kalau dikatakan batil berarti tertolak dari segala sisi, nggak dapat dapat dosa dan dia tertolak, itu dia batil. Ini kaidah yang pertama. Kemudian kaidah yang kedua, an yakunan nahyu aidan ila amrin kharij la yata'allaqu bidzatil manhi anhu wala syartihi wa la yakunu batilan. Larangan itu kembalinya bukan kepada zatin nahi, zatil manhi, kan, tapi kepada amrin kharij, sesuatu yang berada di luar larangan. La yata'allaq bidzatil manhi anhu, tidak berkaitan dengan zat apa yang dilarang, tidak juga berkaitan dengan syarat apa yang dilarang. Fala yakunu batilan, maka ini tidak dinamakan batil. Ya, yang seperti ini tidak dinamakan batil. Misalkan ya, jual beli atau kita ambil contoh tadi salat asar tadi ya, setelah salat asar ada orang salat ba'dal asar. Nah, ini sekarang Nabi mengatakan la salata ba'dal asar, ya kan? La salata ba'dal asar. Ada larangan apa tidak? Nah, sekarang larangan ini kembalinya kepada zatil manhi atau amrin kharij. Amrin kharij. Ma huwa hadzal amrul kharij? Hatta la yatashabbah bil kuffar. Itu dia. Paham ya? Ya, beda kalau dikatakan la ta'kul al khinzir. Ada ila zatil manhi. Kalau dikatakan la ta'kul al khinzir, ada berarti al khinzir hukmuhu batil. Kalau ada yang makan berarti hukumnya batil, berdosa dan apa? Berdosa dan mardud. Paham ya?
Tapi kalau ada orang salat ba'dal asar, dia melakukan perbuatan tersebut, salatnya mardud, akan tetapi salatnya dikatakan ada, sah, ada salatnya, ya. Zat salatnya ada tapi dia mardud. Tapi dia mardud. Nah, dari mana kita tahu dia mardud? Karena tidak ada dosa maupun pahala yang didapatkan. Paham ya? Jadi seperti amalan mubah lainnya jadinya. Paham ya? Makanya ada para ulama juga mengatakan, bagaimana tuh mengatakan dia mardud? Ya, antum katakan salat itu ada dan dia mardud. Sesuatu yang mardud kan tidak ada. Gitu logikanya kan? Nah, maka dikatakan oleh para ulama, bisa saja suatu ibadah itu mardud dan dia ada. Ya, ada tapi mardud. Ada maksudnya ada salatnya, akan tapi yu'tabar amla, ada syai'un akhar. Baik. Paham teman-teman? Ada wal qaidah 'indal Hanabilah. Baik, jadi tidak dinamakan batil kalau kembalinya larangan itu kepada amrin kharij. Baik. Qauluhu aw syartuhu fayakunu batilan li'anna asy-syart tawaqqaf 'alaihi sihhatul masyrut fa idza sahahna al-masyrut ma'a baqa'i syart al-manhi manhu ma'nahu annana athbatna hadhihi al-ibadah ma'a tirkabi syai'in manhin anhu wa hadha fihi mudhadah. Ya. Jadi kalau kita mengatakan syarat ibadah tersebut adalah ibadah yang benar, sedangkan syaratnya adalah syarat yang dilarang, berarti kita telah menetapkan ibadah, ya, ibadah dengan sesuatu yang dilarang. Wa hadza fihi mudhadah. Wa hadhihi nuqtah ats-tsaniyah fiha khilaf. Nuqtah yang kedua ini ada khilaf dia. Apa nuqtah yang kedua? Ya, idza kana an-nahyu a'idan ila amrin kharij. Yang ini fi khilaf. Fa inna ba'dal ulama yaqulun, kalau dikatakan fiha khilaf, berarti nuqtah yang pertama tadi disepakati juga sama mazhab yang lain. Paham ya? Berarti itu ya ra'yu asy-Syafi'iyah juga, mazhab al-Hanafiyah juga berarti. Baik. Fa inna ba'dal ulama yaqulun idza 'ada ila syartihi fa huwa athim. Amma dzalikal masyrut famata tahaqqaqa maqsuduhu sahhat al-ibadah. Wal ibadah laisa laha dakhlun fi syart. Kama sayati insyaallah bahsun hadza fil misal. Yaqulun li'anna hadha ar-rajula ata bisyart lakin al-ibadah ghairu manhiyin anha wal manhiyu anhu huwa syart wa syartu hasala maqsuduhu fatakunu al-ibadah sahihatan walakinnahu athimun bimumarasati hadha syart. Baik, antum akan paham kalamnya sekarang kalau sudah masuk ke contoh. Misalul a'id ila dzatil manhiyan anhu fil ibadah. Contoh larangan yang kembali kepada zat yang dilarang dalam masalah ibadah. Ini berarti nuqtah yang keberapa? Yang pertama, an-nahyu an shaumi yaumil idain. Larangan untuk berpuasa pada dua hari raya, Idul Fitri, Idul Adha. Sabatan nahyu anin Nabi alaihi salatu wasalam an shaumi yaumil idain. Walau anna rajulan qala Idul Adha hadhihi sanah yaumal khamis. Wa yaumul khamis siyamuhu sunnah. Wa qala al-akhar Idul Fitri hadhihi sanah yaumal itsnain. Wa yaumal itsnain shaumuhu sunnah. Fasama lam yasih shaumuhuma. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam naha an shaumi hadzaini al-yaumain. Fanahyu idzan a'idun ila dzatil ibadah. Yang dilarang ini adalah zat ibadahnya, puasa yang dilarang di sini, bukan sesuatu yang berada di luar puasa tersebut. Baik. Qala laka syari' la tasum al-yaum fa idza sumta faqad radatta amra syari'. Ya, kalau antum dikatakan jangan puasa hari ini, tapi malah antum berpuasa, berarti antum telah menolak perintah syariat. Paham ya? Menolak perintah syariat konsekuensinya apa? Antum berdosa. Antum berdosa dan ibadah antum dihukumi batil. Walaupun ada buka puasanya di situ, ada rukun-rukun puasa, ada niat, tetap itu tidak dikatakan ada, tidak dianggap. Ya, pada hari itu puasa ataupun tidak puasa antum dihukumi sama. Paham ya? Dihukumi sama. Baik. Walau anna imra'atan marrat bihal ashru al-awwal min syahri dzil hijjah wa qalat uhibbu an asuma wa 'alaiha al-hayd tataqarrabu ila Allah bidzalik fa shaumuha la yasih. Ada seorang perempuan sudah masuk 10 hari pertama, hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah, ya, berarti Idul Adha di situ, ya. Maka dia mengatakan saya mau puasa, padahal dia sedang haid misalkan. Fa shaumuha la yasih, maka puasanya la yasih li'annaha manhiyatun 'anis shaum fil haid,
Qala Nabi alaihi wasallam, "Alaysa idza hadat lam tusalli wa lam tasum?" Wa ajmal ulama ala anna shaumal haidi haramun batilun la yuqbal. Hada nuqtah al-ula. Hada mafhuma insyaallah. Hada sahar. Amma tsani, misalul a'id ila dzatihi fil muamalah. Hada mazilna fi nuqtah al-ula ya. Kita kembali ke muamalah. Tadi contoh untuk ibadah, ini contoh untuk muamalah. An-nahyu 'anil bai' ba'da nida'il jumu'ah asani mimman tulzimhu al-jumu'ah. Liqauli ta'ala ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-shalah ila akhiril ayah tadzaru bimana utruku. Dan larangan di sini kan. Larangannya kepada amrin kharij atau dzatil bai' ila dzatil bai'. Dan kalau ada yang jual beli ba'da nida'il jumu'ah asani qulna bai'uhu batil. Berarti jual beli di ketika waktu itu batil. Apa konsekuensinya kalau kita katakan batil? Jual belinya tidak sah, ya, tidak harus dikembalikan apa yang sudah diambil, begitu juga uangnya harus dikembalikan. Kemudian dia berdosa. Paham ya? Baik. Fala yasih. Walau sahahnahu lazima min dzalika isbatu amrin yuridu syari' minna an nubtilahu wa an nabta'ida anhu. Kalau antum mengatakan jual beli setelah azan kedua dari hari Jumat itu sah, berarti antum telah menetapkan sesuatu perkara yang ingin syariat untuk kita batalkan. Paham ya? Syariat ingin kita membatalkan jual beli tersebut, tapi malah antum menetapkan dia. Maka ini menyelisih perintah syariat. Ya. Berarti menyelisihi di sini masuk berarti ke larangan dalam ayat kepada orang-orang yang menyelisih perintah Allah ya. Baik. Wa man sami'a adzan al-jumu'ah ats-tsani fi masjidin la yuridu shalah fihi wa fil baladi arba'ata masajid fa ba'a wa ishtara wal masjidul ladzi yuridu an yusalli fihi lam yu'adzin hatta al-an fa naqul yasihhu bai'uhu. Sekarang kalau spesifiknya lagi bagaimana ketika masjid di sini tempat kita sholat ini belum adzan, masjid lain sudah adzan dan dia mau melakukan jual beli. Di kampung itu ada 4 masjid misalkan, dia mau sholat di masjid yang pertama. Masjid yang pertama belum azan, masjid yang 3 lainnya sudah azan. Ya, kemudian dia mau belanja misalkan, boleh nggak dijual beli di situ? Maka kita katakan yasihhu bai'uhu, sah jual belinya di situ. Li'annahu ghairu mad'uwin bihadzal adzan, karena bukan dia yang diseru oleh azan tersebut. Jadi ilahnya dilarangnya jual beli setelah Jumat itu adalah tersibukannya kita dari menjawab panggilan azan untuk bersegera ke masjid. Walau kana yulzimuhu an yadhhaba ila awwali masjidin yu'adzinu laqulna la tabi' lakin la yalzam li'anna Allah qala idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah wa ila al-an ma nudiya lahu li'annahu sayusalli fil masjidits tsani. Ya, walau kana yalzamu an yadhhab ila awwali masjidin, kalau dia harus pergi ke masjid yang pertama kali azan, ya, maka kita katakan la tabi'. Paham ya? Kalau masjid yang pertama azan, ya, masjid yang kedua belum azan, dan dia mau sholat ke masjid yang pertama tadi, maka jangan melakukan jual beli di situ. Ya. Berarti kalau dia tidak yalzam, dia terserah mau pergi ke masjid yang mana. Ya. Berarti patokannya itu azan apa tidaknya. Masjid yang dia tuju. Biasanya dia sholat di masjid ini, maka patokannya ke masjid yang ini. Begitu. Baik. Lakin law annahu kana min adatihi an yusalli fi hadzal masjid alladhi sami'a adzanahu awwalan wa lamma sami'a al-adzan adara as-safaqah ma'a sahibihi wa qala usalli fil masjid tsani ba'da an yu'adzin fa hadza tahayul wa bai'uhu batilun. Bagaimana sekarang dia punya akal begini? Dia biasanya sholat di masjid yang pertama. Azanlah masjid yang pertama ini, tapi masjid yang kedua belum. Hanya dia bilang ke temannya, "Udah saya mau sholat di masjid yang kedua aja." Ya, sekarang saya sholat di masjid yang kedua. Padahal biasanya sholat di masjid yang pertama. Ini namanya tahayul. Wa bai'uhu batil. Dan jual belinya tetap dihukumi batil. Tahayul itu dari kata hilah ya. Hilah itu trik untuk mensiasati syariat. Ya, tipuan-tipuan. Al-hilah. Al-hilah seperti itu diharamkan. Li'anna tahayula ala maharimillah la yuhilluha. Ya, tahayul ya, sifat untuk mencari tips, trik untuk mengakal-ngakali syariat. Ya, akal-akalan aja ya tahayul itu ya. Tahayul namanya. Jadi mensiasati apa-apa yang Allah haramkan, tidak menjadikan apa yang Allah haramkan menjadi halal. Walau anna imra'ataini tabaya'ata ba'da nida ats-tsani fi yaumil jum'ah sahha bai'uhuma li'annahuma ghairu mutalabataini bil jum'ah. Bagaimana kalau yang jual beli adalah ibu-ibu? Ada 2 orang ibu-ibu. Ya, yang satu pedagang sayur misalkan,
ketika adzan yang kedua di sholat Jumat, maka sah-sah saja jual beli mereka. Karena mereka tidak termasuk yang dipanggil untuk sholat Jumat. Paham ya? Maka kalau anak-anak, ya, jual beli di situ sah jual belinya, karena mereka tidak termasuk yang dipanggil. Paham ya? Nah, jadi karena antum tahu siapa saja yang wajib-wajib untuk sholat Jumat ya. Baik. Wa kadza tabayu rajulain maridain la yalzumuhuma hudurul jum'ah yasih. Begitu juga jual belinya dua orang yang sedang sakit. Bagaimana dia bisa jual beli dalam keadaan sakit? Sekarang bisa lihat online ya. Nah, jadi jual beli yang kita sebutkan dari tadi ini bukan hanya jual beli secara fisik. Jual beli online juga termasuk di sini. Maka antum nggak boleh antum buka Tokopedia atau Shopee dalam masjid itu. Paham ya? Melakukan jual beli di situ. Para ulama, sebagian ulama yang pernah kita simak kajiannya, mereka mengatakan batil jual belinya di situ. Ya, maka berhati-hati. Ada yang memperbolehkan, tapi hukumnya di situ kita bersikap tawarru ya, hati-hati di situ, bentuk hati-hatian. Keluar saja sedikit dari masjid, di situ baru antum klik barang yang antum pesan dan sebagainya. Baik. Li'annahu la yalzumuhum as-sa'yu wallahu ta'ala innama wajjaha al-khitaba liman yalzamuhu as-sa'yu. Idzan al-ahkam tataba'ad wa takunu sahihatan liqaumin wa fasidatan li akharin. Berarti hukum itu tataba'ad. Mana tataba'ad? Tataba'ad artinya terbagi-bagi. Ya, hukum itu terbagi-bagi, dia menjadi sahih bagi sekelompok orang, menjadi fasid bagi yang lainnya. Ya, contohnya tadi perbedaan laki-laki dan perempuan. Laki-laki dan perempuan ketika jual beli setelah adzan yang kedua itu. Baik. Bagaimana kalau masjidnya hanya azan sekali? Kita di sini kan sekali adzannya. Bagaimana seperti itu? Berarti patokannya ya azan pertama itu berarti. Ya azan yang sekali itu. Nanti ya. Nah, baik. Kalau Syafi'i ya, kan mereka azannya 2 kali ya. Syafi'i azannya 2 kali. Wahada la ba'sa bihi. Azan yang 2 kali ini dalilnya 2 kuat. Baik. Walau anna rajulan ba'a limra'atin fa inna hadza ghairu sahih. Bagaimana sekarang kalau ada tukang sayur laki-laki? Ini banyak kejadian. Menjual kepada perempuan. Fa inna hadza ghairu sahih. Maka ini tidak benar. Li'annahu la yumkin al-bai' illa baina muta'aqidain ijaban wa qabulan. Wa idza jitama'a mubihun wa hadir ghuliba janibul hadar. Maka janibul hadarnya lebih kuat. Berarti jual belinya lebih kuat ke sisi batilnya. Walaupun di situ si perempuan boleh jual beli, si laki-laki nggak boleh. Kalau antum ketemukan perkara seperti ini nanti ya, ada tazahum al-hadar wal halal, maka yang dikedepankan adalah yang al-hadar, yang haram. Paham maksudnya ya? Misalkan di hadapan Anda sekarang ada 3 botol air minum, ya. Salah satunya adalah khamar, ya. Maka kalau Anda mampu untuk tidak perlu minum, ya, maka Anda haramkan ketiga-tiganya. Paham ya? Kalau tidak tahu yang mana yang khamar, ya. Itu namanya taghallub janib al-hadar. Baik, itu nuqtah al-ula. Nuqtah tsaniyah, mithalul a'id ila syartihi fil ibadah. An-nahyu an lubsir rajuli thawbal harir fasatrul awrah syartun li sihhatis shalah fa idza sataraha bi thawbin manhin anhu lam tasihhas shalah li'audin nahyi ila syartiha. Kita disyaratkan untuk menutup aurat ketika salat. Bahkan itu adalah syarat sah salat. Ya, benar apa tidak? Syarat sah salat adalah menutup aurat. Sekarang antum hanya punya baju sutra. Ya, laki-laki dilarang pakai sutra. Dan dia salat malah pakai sutra tersebut untuk menutup auratnya. Maka bagaimana yang seperti ini? Maka larangannya bukan kepada salatnya, tapi larangan kembali kepada syaratnya, yaitu menutup aurat dengan benar. Paham ya? Menutup aurat harus dengan sesuatu yang mubah atau sesuatu yang diperintahkan. Sabata fi sahihain wa ghairihima anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil harir illa mawdi'a usbu'ain aw thalathati aw arba'ah. Yang diperbolehkan untuk pakai sutra itu hanya sekitar 2 jari, ya, 2 jari atau 3 jari begini, ya, berarti kurang lebih segini panjangnya. Boleh kita pakai kalau panjangnya segini, ya. Kalau lebih dari ini tidak boleh. Kalau anna rajulan shalla bi thawbi haririn ma anna indahu thiyaban mubaha wa labsul harir manhiyun anhu wa labsul thawb lil salat syartun fa naqul salatuka ghairu sahihah. Salat antum tidak sah salatnya. Li'anna an-nahya 'ada ila syartil ibadah. Karena larangannya kembali ke syartil ibadah. Perhatikan, syarat ibadah
itu berkaitan erat dengan ibadah itu sendiri. Maka ketika syaratnya cacat, ibadahnya pun menjadi cacat juga. Ketika syaratnya adalah sesuatu yang dilarang, yaitu memakai kain sutra, maka ibadahnya pun menjadi terlarang. Apa maksudnya? Berarti ibadahnya batil lah. Nah, batil apa tidak? Nah, batil. Ya. Nah, hadha huwa an-nuqta al-ula. Wa qalu bina'an ala hadhil qa'idah kullu man shalla bi thawbin muharramin alaihi fa salatuhu batilah. Maka salatnya batil. Ya. Ini permasalahan yang seperti ini dalam usul fikih dikenal dengan nama hukmus shalah fil baitil maghsub. Ya, pernah dengar ini? Hukum salat di rumah hasil rampasan. Salatnya sah apa tidak? Nah, itu yang jadi khilaf di kalangan para ulama. Ada yang alaihil jumhur adalah salatnya batil. Sawa'un akana hariran aw maghsuban am thamanuhu al-muayyan haramun aw ghairi dzalik. Wa dhahaba ba'du ahli al-ilmi ila sihhati salatihi ma'al itsmi bilubsihi. Pendapat yang kedua mengatakan, sebagian ulama mengatakan bahwasanya salatnya sah, akan tetapi dia berdosa karena memakai pakaian tersebut. Sama seperti antum salat di rumah hasil rampasan itu. Ya, sama seperti di situ. Nah, berarti salat antum sah, cuman antum berada di rumah hasil rampasan itu berdosa. Wa qalu inna jihatat tahrim wal amru munfakkun ba'duhuma an ba'din. Munfakkun ba'duhuma an ba'din. Jihatat tahrim, sisi pengharaman dan sisi perintah. Ya, sisi pengharaman dan sisi perintah. Kan ada perintah. Apa perintahnya? Salat. Apa larangannya? Pengharamannya pakai kain sutra. Ya, ini kan ada sisi pengharaman, ada sisi perintah. Ini bertolak belakang apa tidak? Bertolak belakang. Munfakun ba'duhuma an ba'din. Ini namanya terpisah keduanya. Ya, munfakun terpisah. Fahuwa ma'murun bis shalah manhiyu 'anil lubs. Dia diperintahkan untuk salat tapi dilarang dari memakai kain sutra tersebut. Wa 'ala hadza fatasihhu salatuhu ma'al itsmi bilubsihi. Maka kalau antum menganggap dia terpisah antara jihatu tahrim sama jihatu jihatu al-amr, kalau antum anggap itu adalah dua bagian yang terpisah, berarti salatnya sah tapi dapat dosa disebabkan memakai pakaian dari sutra tersebut. Jelas di sini maksudnya? Kenapa pendapat yang kedua ini begini pendapatnya? Karena mereka menganggap at-tahrim dengan al-amr itu dua bagian yang terpisah. Bi khilafil ladzi shama yaumal 'id fa innahu manhiyun 'anis shaum fala yumkin an yakuna ma'muran bis-shaum. Tapi kalau dalam masalah puasa ketika hari raya. Puasa ketika hari raya ini kan memang zatnya yang dilarang, bukan syaratnya yang dilarang. Paham saya ya? Jadi ibadah itu terkadang yang dilarang ibadahnya langsung, sholatnya langsung yang dilarang, yaitu sholat pada asar. Yang terkadang yang dilarang adalah syaratnya, yaitu memakai pakaian untuk menutup aurat berupa kain sutra. Paham ya? Maka kalau yang dilarang itu adalah ibadahnya langsung, sudah jelas pasti ini batil bila syak, tidak ada keraguan di situ. Semua mazhab sepakat di situ. Akan tetapi kalau larangannya itu ke syarat, ya, amrin kharij. Kalau larangannya itu ke syarat, bukan ke ibadahnya, bukan ke sholatnya, tapi larangannya ke memakai kain sutra tersebut. Nah, inilah khilaf di kalangan para ulama. Ada dua pendapat tadi. Pendapat yang pertama mengatakan sholatnya batil, berarti dia mendapat dosa dan sholatnya tertolak kalau memakai pakaian sutra. Ini pendapat jumhur. Kemudian pendapat yang kedua, sebagian ulama mengatakan sholatnya sah, tapi dapat dosa. Karena apa? Karena memakai kain sutra. Kenapa pendapat yang kedua berkata seperti ini? Karena mereka membedakan antara jihatul tahrim dan jihatul amr. Paham teman milahuna? Baik. Wa hadhihi riwayatun 'anil Imam Ahmad rahimahumullah wa huwa qaulun qawiyyun fi madhhabihi. Ini adalah riwayat dari Imam Ahmad. Mal farq baina qala al-Imam Ahmad wa baina rawa 'anil Imam Ahmad? Mal farq bainahuma? Apa maksudnya dari riwayat dari Imam Ahmad? Dinukil dari pendapat Imam Ahmad. Imam Ahmad tidak langsung mengatakan secara terang-terangan perkataan tersebut, akan tetapi itu dipahami oleh murid-murid beliau. Paham ya? Makanya satu riwayat dari seorang imam terkadang berbeda-beda. Paham ya? Makanya ketika antum mengatakan
Imam Syafi'i mengatakan ini halal menurut riwayatnya Imam Ar-Rafi'i, misalkan. Tapi menurut riwayat imam yang lain, Imam Al-Muzani, hukumnya halal, misalkan. Paham ya? Nah, jadi terkadang ada yang pendapat seperti itu. Jadi riwayatnya berbeda. Maka lebih berhati-hati lagi ketika kita menukilkan perkataan para ulama ya. Lebih berhati-hati lagi. Enggak hanya hadis yang perlu sanad. Menukil perkataan Imam Syafi'i, Imam Ahmad pun itu butuh sanad. Ya, sanadnya harus jelas antum. Ya. Baik. Itulah yang dikerjakan oleh orang-orang yang mentahqiq kitab ya. Ketika mereka mentahqiq suatu kitab, itulah pekerjaan mereka. Memastikan riwayat ini benaran dari Imam Syafi'i apa tidak gitu. Jelas ya? Baik. Jadi pendapat yang kita sebutkan barusan, nuktah pertama itu adalah pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Ahmad. Meskipun Imam Ahmad tidak secara terang-terangan mengatakan seperti itu, tidak juga secara terang-terangan beliau menyebutkan di dalam kitab beliau. Mithlu dzalika aidan, contoh yang lain adalah al-wudu bil ma'il maghsub. Wudu dengan air hasil curian atau hasil rampasan. Paham tuh mana gosok enggak? Gosok itu memakai barang tanpa izin. Sama dengan merampas. Minhum man qala la yasih wa minhum man qala yasih. Ada dua pendapat di situ, yasih atau la yasih. Li'annal muharrama laysa al-wudu minal ma'il maghsub. Karena diharamkan itu bukan wudunya, tapi diharamkan adalah al-ghasabnya. Ya, wastimalul maghsub bi ayyi syai'in fannahyu, maka boleh menggunakan barang hasil rampasan untuk dalam hal apapun, karena yang dilarang itu adalah ghasabnya, perbuatan merampasnya, bukan bendanya. Apa maksudnya? Bendanya kembali ke hukum asalnya, air hukumnya mubah. Begitu maksudnya. Baik. Karena begini juga, ya, ketika antum berwudu dengan air hasil rampasan seperti itu, ya, air hasil rampasan, bagaimana kalau ternyata air tersebut bukan antum yang merampas, begitu? Apa maksudnya? Bukan antum yang merampas, antum hanya tahu ini air rampasan, begitu. Nanti ya. Nah, maka perlu diperinci lagi di sini, yang perlu diperinci yasi oleh yasinya. Baik. Fannahyu idan a'idun li amrin kharij. Walau shalla bi thawbin najisin. Ya, fala tasihhu salatuhu 'ala al-madhhab. Fakadzalika la tasihhu 'ala madhhabil ladzina yusahihuna as-salata bi thawbil harir. Contoh yang selanjutnya, ada orang yang salat dengan pakaian yang ada najisnya, maka salatnya tidak sah. Ya, la tasih 'ala al-madhhab alladzina yusahihuna as-salat bi thawbil harir. Ini juga sama hukumnya dengan orang yang salat dengan memakai kain sutra. Paham ya? Ali salat ada najis di pakaiannya. Betul pasti pakaiannya rapi bersih, nggak ada najis, tapi kain sutra, maka kedua-duanya dihukumi sama. Paham ya? Kedua-duanya dihukumi sama oleh mazhab ini. Taib. Li'annahu alladziina yasafi thawbil harir li'annahu hamilun najasah falaysatil 'illah fi thawb wa lihadza yajuzu lubsu thawb an-najis fi ghairi shalah. Sekarang hukum pakai pakaian yang ada najisnya selain waktu salat boleh apa tidak? Nah, boleh nggak selain waktu salat memakai pakaian yang ada najisnya? Boleh, ya. Boleh, ya. Pakaian yang ada najisnya, misalkan kotoran anak kecil, misalkan pakaian seorang ibu, anaknya pup di situ misalkan, maka itu diperbolehkan. Yang kita permasalahkan di sini adalah ketika waktu salat. Baik. Ammal harir fala yulbas la fis shalah wala fi ghairiha. Sekarang kita hukumi sama antara pakaian terkena najis sama yang pakai sutra tadi. Kenapa? Karena kalau sutra itu mau di dalam salat mau di luar salat juga sama hukumnya, tidak boleh. Paham ya? Baik. Lakin la tajuzu shalah fi thawbin najis li hamlin najasah allati ishtamala 'alaiha hadha thawb. Baik. Qalu huwa mithalul a'id ila syartihi fil muamalah an-nahyu an bai'il hamal. Ya, fal ilmu bil mabi'i syartun li sihhatil bai', fa idza ba'al hamal lam yasihhal bai' li 'audin nahyi ila syartihi. Baik. Contoh dari larangan yang kembali kepada syarat dalam muamalah. Kalau tadi dalam ibadah ya. Dalam ibadah. Baik. Sekarang kita buat mind mappingnya. Kaidah dalam mazhab Hambali itu ada dua. Apa saja yang pertama tadi? Yang pertama apa? Antakunan nahyu a'idan ila dzatil manhi anhu. Larangannya kembali kepada zat yang diharamkan. Paham ya? Kemudian yang kedua, larangannya kembali ke amrin kharij. Ini dua kaidah. Paham ya? Saja jaidan. Kemudian kaidah yang pertama, ya, contohnya apa tadi contohnya?
Hah? As-saum yaumal id. Ini batil mutlaqan, ya. Khalas intahal amr. Kemudian nuktah yang kedua, ya, amrun kharid. Ya, kemudian masih nuktah yang pertama, ya. Kalau tadi kan fil ibadah. Kalau fil muamalah apa? Al-bai'. Paham ya? Berarti nuktah yang pertama ada dua contoh, fil ibadah wa fil muamalah. Kemudian nuktah yang kedua itu amrin kharij. Di antara amrin kharij itu adalah syarat. Paham ya? Di sini diambil syarat. Bisa juga yang lain selain syarat di al-ahkam al-wadiyah kemarin, ya. Al-ahkam al-wadiyah kan ada syarat, ada sabab dan seterusnya. Ya, di sini kita ambil syarat, ya. An-nahyu al-a'id ila syartihi fil ibadah. Kemudian an-nahyu al-a'id ila syartihi fil muamalah. Paham ya? Berarti satu nuktah ada dua contoh, ya, fil ibadah dan fil muamalah. Contoh fil ibadah tadi apa? As-salah fi thawbil harir, ya, pakai baju sutra ketika salat, itu fil ibadah. Ama fil muamalah hadzal lazizan akhus. Paham dah? Paham ya? Terbayang ya asal masalahnya di sini? Baik. Jadi misalul a'id ila syartihi fil muamalah an-nahyu an bai'il hamal. Larangan menjual beli al-hamal, hewan yang sedang hamil, ya. Hewan yang sedang hamil itu tidak boleh diperjualbelikan. Karena apa? Fal ilmu bil mabi' syartun li sihhatil bai'. Bukan hewannya yang dijual, maksudnya kandungan itu, ya, afwan. Ya, yang sedang dikandung itu, ya. Menjual janin lah istilahnya, ya. Menjual janin hewan. Baik. Ana punya sapi sedang hamil misalkan, Ana bilang ke Ali, anak sapi yang sedang di dalam perut ini nanti saya jual ke kamu, atau saya jual sekarang ke kamu harus bayar sekian-sekian. Nah, itu tidak boleh. Karena apa? Karena al-ilmu bil mabi', nah, mengetahui apa barang yang dijual itu adalah syarat untuk sahnya jual beli. Ya, kalau barangnya majhul tidak boleh. Fa idza ba'al hamal lam yasih al bai' li'audin nahi ila syartihi. Kenapa nggak sah jual belinya? Karena larangannya kembali kepada syarat jual beli, bukan kepada janinnya. Paham ya? Bukan kepada janinnya, tapi larangan ini kembali kepada syarat, yaitu ketidakjelasannya. Tidak jelas benda yang dijual. Begitu, ya. Maka bisa antum kiaskan dengan hal-hal yang lain nanti. Yang sekarang tenar itu jual mystery box, tahu? Ya, banyak kan sekarang orang yang kayak gitu, dijual seharga sekian ribu dolar misalkan. Karena nggak tahu isinya dalamnya apa. Ada layas sih, nggak sah jual belinya. Karena syarat sahnya jual beli itu adalah al-ilmu bil mabi'. Tapi kalau dalam kasus dropship, ya beda lagi itu kasusnya, ya. Ada perincian di situ. Al-hamal la yuba la li'annahu hamlun lakin li'annahu mustatirun ghairu ma'lum. Fan-nahyu huna ya'udu ila syartil bai' wa huwa al-ilmu bil mabi'. Fa idza ba'a hamlan lam yasihha lil jahalah. Faqad sabata an-nahyu an bai'il hamal wa lihadza fa fi nafsi syai'un min tamthil al-mu'allif bi bai'il hamal. Li'annahu qad yunazi'u munazi'un fayaqul innal hamal nahyun nuhiya an bai'ihi bidzat wal harir nuhiya an lubsihi la an tasattur bihi fis shalah. Fala nuhiya fil harir an bai'ihi litasattur bihi fis shalah la qulna manhiyun anhu lidzatihi. Baik. Jadi Syekh di sini mengatakan, ya, mungkin ada orang yang membantah kita mengatakan innal hamla nahyun nuhiya an bai'ihi lidzat. Janin dilarang untuk dijual beli, ya, karena zatnya. Ya, ada yang mengatakan seperti itu. Karena apa? Karena al-harir itu bedanya, al-harir itu dilarang karena pemakaiannya. Apa maksudnya, ya? Karena pemakaian, bukan karena zatnya. La anitasattur bihi fis shalah. Dilarangnya kita menggunakan harir, ya, adalah larangan itu jatuh kepada pemakaiannya, bukan jatuh kepada menutup aurat ketika sholat. Karena menutup aurat ketika sholat itu syarat sah, ya. Fala nuhiya fil harir an bai'ihi litasattur bihi fis shalah. Kalau seandainya kita larang orang untuk jual beli kain sutra untuk menutup badannya ketika sholat, maka kita katakan manhiyun anhu lidzatihi. Sekarang ada Ali mau beli baju dari sutra untuk dipakai sholat, ya, maka kita larang Ali membeli pakaian tersebut. Berarti kain sutra itu manhiyun lidzatihi, sebagaimana janin tadi manhiyun lidzatihi. Apa maksudnya, ya? Padahal tadi kan kain sutra ini kita jadikan contoh untuk apa? Amrin kharij, ya kan? Paham, ya?
Baik. Lakin ala taqdiri sihhati tamtsili bihi naqul li annahu min syartil bai' al-ilmu bil mabi fa idza ba'a hamlan la nadri hadzal hamal dzakarna untha hayyan aw maita wahidan aw mutaaddida yakhruju hayyan aw yakhruju maita fa huwa majhulun la yasihhu bai'uhu kama qulna fi manzumati usulil fiqh qawaidihi qad yathbutu syai'u li ghairi tabi' wa in yakun law istaqalla lam tana taba' ya li ghairihi taba' wa in yakun law istaqalla lam tana kahamilin inna bai'a hamli hamtana walau tuba'u hamilan lam yumtana fala yajuzu bai'ul hamal illa taba'an li bai'i ummihi. Maka tidak boleh menjual janinnya tok. Apa maksudnya? Dia harus menjadi taba'an. Apa itu taba'an? Harus ke sistemnya kepengikutan. Antum jual induknya juga. Paham ya? Antum jual induknya. Anda punya kambing sedang hamil. Anda jual ke Ali. Ya, Anda jual akadnya jual beli kambing, nggak diperinci induknya doang atau anaknya doang. Yang dilarang itu kalau Anda bilang, Ali, saya punya kambing, anaknya nanti kalau lahir saya jual ke kamu. Ya, kamu beli anaknya ini. Ya, kamu beli anaknya ini, tapi kalau induknya tetap punya saya gitu. Paham maksudnya ya? Taib, itu yang tidak boleh. Nah. Taib. Jadi Syekh Utsaimin punya nih Manzumah Ushul Fiqh ya. Manzumah Ushul Fiqh dan qawaidnya. Wa mithalun nahyi al-'aid ila amrin kharij fil ibadah an-nahyu an lubsir rajuli imamatal harir fala sallallahu alaihi imamatu harir lam tubtil salat lam tabtul salatuhu li'anna an-nahya la ya'udu ila dhatis salah wala syartiha. Sekarang amrun kharij, kalau tadi kita katakan syarat itu bagian dari ibadah, paham ya? Sekarang pertanyaannya syarat sama ibadah itu satu apa dua? Syarat sama ibadah itu satu apa dua? Kaidah Hambali. Satu. Makanya tadi itu semua di nuktoh yang pertama. Paham ya? Kalau antum adalah Syafi'i, berarti antum menganggap tadi itu dua nuktoh. Paham ya? Baik. Kira-kira bisa dihafal nggak itu? Ya, agak ini ya. Agak rumit untuk diingat-ingat ya. Baik, jadi syarat sama ibadah menurut Hambali itu dihitung satu ya. Itu dalam mazhab Hambali. Maka tadi semua contoh yang 4 itu adalah contoh untuk nuktoh yang pertama, an-nahyu a'idun ila dzatil manhi anhu. Paham ya? Paham ya? Baik, maka yang 4 tadi hukumnya semuanya batil fil ibadah wa fil muamalah, fil ibadah fil muamalah. Fil ibadah yang pertama itu yang mutlak batil, yang muamalah yang kedua mutlak yang batil. Kemudian yang ini ibadah yang ini adalah ibadah yang larangannya kembali ke syarat. Ini larangan yang kembali ke syarat dalam muamalah. Ya, berarti karena Hambali menganggap syarat bagian dari zat. Berarti keempat ini dihitung zat sama Hambali. Paham maksudnya? Nah, itulah kenapa beliau pertegas di sini. Ini pendapat Hambali karena mazhab yang lain tidak berpendapat seperti ini. Paham tuh Melauna? Baik. Sulit apa tidak ini? Sulit ya. Baik. Wa mithalun nahyi al-'aid ila amrin kharij fil ibadah. Sekarang kita masuk nuktoh yang kedua. Yang ini tentu disepakati oleh semua mazhab di sini ya. Semua mazhab ini sepakat. Amrun kharij fil ibadah. Yaitu ada seorang memakai imamah terbuat dari, tahu imamah ya? Yang di kepala itu. Ini terbuat dari sutra. Kalau ada orang salat seperti itu, maka salatnya batil. Ya, salatnya batal. Li'anna an-nahya la ya'ud ila dhatis salah wala syartiha. Ya. Maka salatnya tidak batal ya. Kalau ada orang salat pakai imamah ya, bukan untuk menutup aurat ya, karena imamah kan aslinya aksesoris tambahan saja. Nah, dia pakai untuk salat. Atau ada orang misalkan dia pakai sapu tangan dari kain sutra, ditaruh di kantongnya ketika salat. Paham maksudnya ya? Atau ada orang misalkan mengantungkan khomer ketika salat. Paham maksudnya ya? Maka salatnya tidak batal karena larangannya tidak berkaitan dengan zat salat, tidak juga berkaitan dengan syarat salat. Paham maksudnya ya? Kalau ada orang berwudu dengan ini misalkan dengan khamr, atau dia berwudu dengan air yang najis misalkan. Nah, maka yang ini baru kita katakan salatnya batil. Kenapa? Karena larangannya kembali ke syarat salat. Paham ya? Jadi membedakan antara larangan yang kembali kepada zat sama larangan kembali kepada syarat sama larangan kembali kepada amrin kharij. Paham maksudnya? Baik. Kalau syaratnya itu konsep Imam Syafi'i berarti sah.
pendapat Imam Syafi'i karena syarat keluar dari kalau berwudu tadi. Tidak kita katakan Imam Syafi'i mengatakan begini-begini, enggak. Mazhab yang lain mengatakan, mazhab yang lain, seperti itu. Jadi mazhab yang lain mengatakan sah berarti. Apa maksudnya ya? Nah, berarti kalau antum sholat dengan membawa sapu tangan terbuat dari kain sutra tadi boleh apa tidak? Ya, boleh apa tidak? Ya. Ya. Nah, boleh kita bawa kain sutra, memanfaatkan kain sutra, tapi sholatnya tetap sah. Paham ya? Kenapa? Ya, yusam, bukan karena salatnya, tapi karena harirnya, pemakaian harirnya. Tapi kita katakan kalau sapu tangan ya, kan dia paling nggak sejengkal paling ya. Nah itu nggak termasuk haram berarti, ya, hanya sedikit soalnya. Kalau misalkan dia pakai apa gitu aksesoris badan, misalkan selendang ya, selendang dari kain sutra yang panjang begitu. Baik. Li'anna an-nahya la ya'udu ila dzati shalah wala syartiha. Falau ta'ammama rajulun, ta'ammama bimana labisa al-imamah. Law ta'ammama rajulun bi imamati haririn fa hadha haram. Lakinna salatahu sahihah li'anna dhalika la ya'udu ila al-ibadah li'anna ar-rajula lam yunha an yusalla mu'tamman bi imamati haririn wala ila syartiha li'anna sitra ra'si laysa syartan li sihhatis shalah. Karena menutup kepala ketika salat itu bukan syarat sah salat. Paham ya? Bukan syarat sah salat, maka jangan antum mengatakan orang yang nggak pakai kopiah ketika salat, salatnya tidak sah. Ini perkataan yang salah. Ada sebagian orang yang mutasyaddid. Ada sebagian yang mutasyadid mengatakan, bahkan ada ya di kampung-kampung ya, saking doktrin yang kuat seperti itu, ada anak-anak yang nggak jadi pergi ke masjid karena kopiahnya hilang atau kopiahnya lagi basah, nggak jadi dia pergi ke masjid. Ya, ini kan mutasyadid sekali dalam masalah ini. Ya, padahal tidak ada satu mazhab pun yang mengatakan syarat sah salat itu adalah menutup kepala. Tetapi menutup kepala itu lebih utama, lebih menunjukkan al-imtisal. Baik. Walau shalla rajulun wa alaihi khatamu dhahabin fa salatuhu sahihah. Begitu juga kalau ada orang salat dengan pakai cincin emas. Laki-laki kan nggak boleh pakai emas ya. Tapi dia pakai ketika salat, maka salatnya sahih tapi dapat dosa tetap karena memakai emas. Li'annahu la yata'allaqu bis shalah wala bi syartiha, it laysa min syartis shalah an talbas khataman. Baik. Wa mithalul a'id ila amrin kharijin fil muamalah an-nahyu 'anil ghish. Kalau ba'a apa itu mana al-ghish? Menipu ya. Menipu, al-khida'. Baik. Misalkan antum menjual barang ya, jual barang, antum tampakkan yang bagus-bagusnya doang. Ya. Antum jual HP misalkan, antum sembunyikan cacatnya, ini namanya al-ghish ya. Baik. Nah, ini contohnya dalam muamalah. Kalau ba'a syai'an minal ghish lam yabtul al-bai'. Kalau antum jual beli barang yang dengan tipuan seperti itu, enggak batal jual beli antum. Paham ya? Karena larangan itu kembalinya ke al-ghish, bukan kepada jual belinya. Jual belinya tetap tidak tersentuh ya. Tidak tersentuh. Baik. Berarti ketika antum membeli HP yang rusak misalkan, ya, padahal kata pembelinya itu bagus, atau tertipu misal belanja online, maka jual belinya tetap sah di situ. Ya, jual belinya sah, telah terjadi pertukaran harta benda di situ, akan tetapi kita katakan dia dapat dosa. Ya, baik. Kita katakan al-ghisyu bahrun la sahila lahu. Ya, yang namanya al-ghish itu dia adalah bahar, ya, bahar, ya, lautan yang tidak ada tepiannya. Sahila lahu. Maksudnya dia adalah perkara yang luas. Bentuk ghish dalam jual beli itu kan macam-macam. Baik. Contohnya adalah kalau anna rajulan ba'a samaron a'lahu tayyibun wasfalahu radi'un fa hada ghish wa hada huwa sababu wurudil hadits fa bai'uhu sahihun lakinnahu athim. Di zaman Nabi ada seorang yang menjual buah-buahan di pasar, bagian atasnya itu seger ya, bagian atasnya utuh bagus, akan tapi Nabi masukkan tangannya ke bagian bawah, angkat Nabi tangannya basah, busuk buah bagian bawahnya. Nah, maka Nabi mengatakan man ghasyana falaisa minna. Yang barang siapa yang menipu bukan bagian dari kami, kata Nabi. Maka berarti di situ dapat dosa. Wa yadullu li sihhatihi anal mushtariya lahul khiyar wal khiyar fa'un an sihhatil bai'. Ya. Wa yadullu li sihhatihi, kenapa kita katakan sah jual belinya? Karena pembeli punya hak khiyar. Khiyar itu apa artinya? Nah, khiyar untuk melanjutkan transaksi atau membatalkannya.
Paham ya? Kalau ada kemungkinan untuk dibatalkan, antum mau batalkan silahkan. Pasti punya hak untuk batalkan antum. Paham ya? Ana bilang, Ali, saya mau jual HP ini. HP ini nggak ada cacatnya, ya. Tapi ternyata nggak bisa pakai nelpon misalkan. Ya. Pas Ana COD sama Ali periksa HP-nya. Oh, ternyata nggak bisa pakai nelpon. Maka Ali di situ punya hak untuk lanjut apa untuk berhenti di situ. Paham maksudnya ya? Baik. Walau anna rajulan talqal jalab kharaja ila kharijil balad yatalaqqa ar-rukban wa yashtari minhum fal bai'u sahih wa talaqqi haram wa syira'u minhum haram lakin al-aqda sahih. Mana al-jalab huna? Talqal jalab. Ana nasitu mana al-jalab huna. Baik, lahzah. Latal ko, naam, al-jalab itu qafilah yang membawa barang impor. Ya, antum jemput bola istilahnya. Ya, barang tersebut diimpor dari luar daerah ke daerah antum. Sebelum sampai ke negeri antum sudah jemput dia ke bandara atau ke pelabuhan. Paham maksudnya? Dengan tujuan antum beli langsung dari dia di sana, dapat harga lebih murah. Paham ya? Baik. Kharaja ila kharijil balad yatalaqqa ar-rukban wa yashtari minhum. Jadi ada seorang laki-laki, dia talqal jalab. Talqal jalab dia bertemu dengan al-jalab ini. Al-jalab ini barang impor. Ya, jadi dia keluar ketemu dengan penjual barang impor tersebut, maka jual belinya di situ sahih wa talaqqi haram, akan tetapi talaqqinya haram. Apa maksudnya ya? Maka nggak boleh jual beli yang seperti ini. Jemput bola seperti ini, kemudian untuk menaikkan harga. Paham ya? Baik. Sebagaimana di zaman dulu, ya, banyak terjadi yang seperti ini juga di zaman Nabi dulu, ya. Ketika kafilah datang dari Syam, ya, li ilafi Quraisy ila pimriyata syita wa saif itu, ketika musim syita sama musim saif kan mereka pergi jualan itu. Ya, pergi berniaga ke Syam sama ke Yaman. Ketika mereka kembali itu ada orang-orang yang di Mekah itu mereka keluar dari kota Mekah untuk menyambut gitu. Untuk menyambut beli langsung dari situ. Nah, karena tujuannya apa? Nanti dia bisa dijual langsung dengan harga yang dia mau. Tapi kalau dia beli menunggu sampai barang itu ke Mekah, harganya sudah naik di situ. Paham ya? Harganya sudah naik. Kenapa sudah naik di situ? Karena di Mekah kan sudah banyak orang yang nunggu. Paham ya? Sudah banyak pembeli, maka penjual ya pasti menaikkan harga kan. Logikanya begitu. Tapi kalau dia menjemput bola, ini kan belum ada yang nawar satupun. Maka dia kasih harga serendah-rendahnya. Gitu. Jelas ya? Baik. Ini mirip dengan ihtikar, menimbun barang. Baik. Maka di sini jual belinya sah, akan tetapi talaqqinya haram. Wasyira'u minhum haram, dan membeli barang yang seperti itu juga hukumnya haram. Black market hitungannya kalau di Indonesia itu. Lakin al-aqda sahih, li'annahu la ya'udu ila datil bai' wa la ila syarti, innama ya'udu ila haqqil bai', wa lihada qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tulqul jalab faman talqa fashtara minhu fa idza ata sayyidahu as-suq fa huwa bil khiyar. Maka dia punya hak al-khiyar nanti kalau ada jual beli yang seperti itu. Baik, qala ulama isbatul khiyar far'un an sihatil bai' yatla khiyara illa bi bai'in wallahu a'lam. Jadi kalau syariat mengatakan masih punya hak untuk khiyar, berarti jual belinya sah. Karena yang membolehkan adanya khiyar itu hanya dalam jual beli yang sah saja. Paham maksudnya ya? Antum punya hak untuk khiyar itu adalah ketika jual beli yang sah. Kalau jual beli yang tidak sah, nggak punya hak untuk khiyar antum. Paham ya? Karena jual belinya saja tidak sah, bagaimana punya hak khiyar di situ. Allah taala alam. Insyaallah nawasil ba'da shalah. Wa sallallahu alaihi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.